Halo semua, balik lagi dengan saya Ina. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian 6 destinasi wisata berhawa sejuk di Kota Semarang. Satu hal yang mungkin terbersit ketika mendengar kata Semarang adalah lumpia dan cuacanya yang lumayan terik karena berada di dekat laut. Padahal sebenarnya Semarang lebih dari dua hal itu loh. Bahkan di Semarang juga ada bagian yang adem. Melipir sedikit keluar dari pusat kota, Semarang menawarkan kawasan wisata berhawa sejuk yang nggak kalah dengan Puncak atau Lembang. Daerah itu bernama Bandungan yang secara administratif masuk dalam wisata Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota. Nah, setelah kalian melihat video ini sampai tuntas, mungkin kalian akan tertarik mengunjungi beberapa tempat yang saya sebutkan berikut ini. Sekedar informasi, keenam destinasi wisata yang saya sebutkan ini sudah benar-benar saya kunjungi beberapa waktu yang lalu. Berangkat dari Surabaya ke Semarang lewat full tol dan keluarnya lewat gerbang pintu tol Bawen. Nah, kenapa saya melewati gerbang tol Bawen? Karena gerbang tol Bawen ini adalah gerbang tol terdekat menuju ke 6 destinasi wisata yang saya kunjungi beberapa waktu lalu. Oke, dan ini adalah keenam destinasi wisata berhawa sejuk di Kota Semarang. Eling Bening. Eling Bening sejatinya sebuah restoran yang mengusung konsep wisata keluarga. Eling Bening menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dengan view utama Rawapening. Keindahan itu disempurnakan lagi dengan adanya background Gunung Merbabu, Andong, dan Telemoyo yang terlihat berdiri dengan gagah. Lokasi yang berada di dataran tinggi menjadikan udara di kawasan Eling Bening ini cukup sejuk, terutama di pagi dan sore hari. Setiap hari, Eling Bening tak pernah sepi dari wisatawan, terutama kalangan anak muda yang mencari pemandangan alam indah sebagai background fotonya. Nah, untuk lokasi Eling Bening ini sendiri dekat sekali dengan gerbang pintu tol Bawen, kurang lebih hanya 5 menit perjalanan. Nah, untuk lokasinya ini sendiri berada di perbukitan Ngerawan, Jalan Sarjono, Bawen, Semarang. Nah, untuk fasilitas yang ada di Eling Bening ini sendiri ada outbound, trekking, hunting foto, kolam renang, dan playground. Dan untuk jam bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Harga tiket masuk sekitar 18.000 per wisatawan. Tiket masuk tersebut dapat ditukarkan dengan minuman soft drink. Selain uang tiket, sebaiknya kalian siapkan juga uang untuk makan dan minum. Harga makan di Eling Bening bervariasi, yakni kisaran mulai 20.000 hingga 50.000. Harga makanan menyesuaikan makanan dan minuman yang dipesan. Menunya pun beragam seperti berbagai menu western, roti bakar, nasi goreng, tempe mendoan, dan stik daging. Ada banyak pilihan lokasi foto indah, baik itu dengan latar belakang panorama yang luas ataupun dengan latar bangunan yang memang didesain sangat indah dan cantik. Pengunjung dapat juga berfoto dengan latar belakang taman bunga. Ada banyak pilihan di tempat ini, bahkan pengelola sengaja menambahkan fasilitas berfoto dengan membuat wahana perahu yang dipasang menjorok ke tebing. Ketika berfoto di atas perahu ini, efek yang ditimbulkan adalah perahu di atas awan. Umbul Sidomukti. Jauh dari hiruk-pikuk jantung kota, Anda dan keluarga bisa menikmati beragam fasilitas menyenangkan di Umbul Sidomukti. Sejuknya udara dan hawa segar dari ketinggian kurang lebih 1.200 mdpl di bagian selatan Gunung Ungaran ini membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Terdapat 3 kolam pemandian yang letaknya berada di antara jurang. Menikmati kesejukan alam sambil berendam di kolam air tertinggi di Indonesia bahkan di Asia ini tidak hanya menyegarkan pandangan tetapi juga menyejukkan jiwa. Area lembah hijau membentang dapat digunakan sebagai lokasi permainan outdoor atau outbound bersama rekan sejawat. Yang menarik, di sini kalian bisa menikmati permainan flying fox yang cukup menantang menyeberangi lembah. Ada juga permainan jembatan jaring, rappelling, hingga ATV. Nah, untuk lokasi Umbul Sidomukti ini sendiri berada di Desa Sidomukti Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk jam operasionalnya itu 24 jam guys. Candi Gedong Songo.
Berlokasi di lereng Gunung Ungaran menjadikan Candi Gedong Songo sebagai salah satu candi tertinggi di Indonesia. Dan kalian pasti bisa menebak kalau suasana di candi ini sangat istimewa. Perpaduan bangunan candi, hutan, dan pegunungan yang diterpa matahari pagi menjadikan kombinasi latar foto yang luar biasa. Meskipun namanya Gedong Songo atau 9 bangunan, namun kini hanya 5 bangunan yang dapat Anda temui. Jarak antara bangunan candi cukup jauh, tapi tenang saja, kalian bisa menyewa kuda untuk menjelajahi seluruh kompleks candi. Tiket masuk ke Candi Gedong Songo ini sebesar 10.000 per orang. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Jika kalian mau menyewa kuda mengelilingi kompleks Candi Gedong Songo ini, kalian dikenakan tarif 70.000 per orang. Di sini juga terdapat pemandian air panas juga loh. Ayanas. Ayanas Gedong Songo memiliki konsep wisata modern yang menjaga keharmonisan dengan pemandangan alam di sekitarnya. Wisata ini semakin banyak dikunjungi karena unik dan instagramable. Pihak pengelola Ayanas Gedong Songo menyediakan banyak spot foto keren untuk para wisatawan. Latar pegunungan, awan, dan langit biru membuat tempat ini sangat indah untuk berfoto. Pemandangan utama adalah Gunung Ungaran serta Gunung Sindoro dan Sumbing yang sangat indah sebagai latar foto. Berada masih satu area dengan Candi Gedong Songo sangat menjadi keunggulan tersendiri. Karena taman wisata ini berada dalam kawasan Candi Gedong Songo, maka untuk memasukinya wisatawan terlebih dahulu membeli tiket Candi Gedong Songo seharga 10.000. Setelah itu memasuki wisata kawasan candi, selanjutnya wisatawan dikenakan tiket masuk Ayanas Gedong Songo sebesar 25.000 per orang. Untuk jam buka Ayanas ini sendiri Senin sampai Minggu jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Pengelola tempat wisata ini menyediakan banyak spot cantik yang dapat dipakai para pengunjung untuk berfoto. Wisatawan biasanya memadati tempat ini untuk bersuah foto ria. Untuk berfoto pada satu properti spot, wisatawan harus antri panjang layaknya antrian wahana. Ada banyak spot foto dengan properti unik dan menarik. Terdapat taman rumput, cozy room, balon udara, bubble tent, dan masih banyak lainnya. Di bagian atas terdapat beberapa spot foto berbentuk setengah bola. Di dalamnya terdapat bantal dan karpet rumput buatan yang memberi kontras untuk tempat berfoto. Dengan lebih dari 35 spot foto terhampar, para wisatawan bebas berfoto dimanapun. Kelosia. Taman Bunga Kelosia Bandungan adalah salah satu wisata andalan yang ada di Kota Semarang. Dulunya, objek wisata ini hanyalah sebuah hamparan taman bunga Kelosia saja. Namun, sekarang menjelma menjadi sebuah destinasi dengan segudang spot foto yang instagramable. Taman Bunga Kelosia sendiri memiliki 3 zona, yaitu Kelosia 1, Kelosia 2, dan Kelosia 3, di mana masing-masing dari ketiganya memiliki daya tarik tersendiri dengan menawarkan sensasi yang berbeda-beda. Untuk tiket masuk ke Kelosia ini sebesar 25.000 per zona. Jadi jika kalian memasuki 3 zona yaitu Kelosia 1, Kelosia 2, dan Kelosia 3, maka tiket yang kalian beli adalah 75.000 per orang. Tapi jika kalian hanya memasuki 1 zona atau 2 zona aja, maka per zonanya adalah 25.000 per orang. Dan untuk jam bukanya Kelosia ini sendiri mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore untuk Kelosia 1 dan Kelosia 2. Dan untuk Kelosia 3 mulai jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Nah, karena pada saat saya berkunjung ke Kelosia 1 sedang tutup karena sedang ada perbaikan, saya hanya berkunjung ke Kelosia 2 dan Kelosia 3. Nah, di Kelosia 2 sendiri ini terdapat taman bunga. Nah, selain taman bunga, di Kelosia 2 juga terdapat sudut Korea. Di sudut ini terdapat berbagai deretan bangunan dengan gaya dan warna yang mengingatkan kita pada suasana dalam serial drama Korea. Ditambah pula dengan adanya poster artis-artis film Korea dalam peran mereka di beberapa serial drama Korea. Bahkan, sudut ini dilengkapi dengan pohon harapan, tempat menggantungkan harapan seperti yang umum ditemukan dalam kebudayaan Korea.
Cimory. Kawasan wisata Cimory Semarang ini terdiri dari restoran, shop, factory, dan playground. Jadi tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat destinasi wisata bersama anak-anak. Selain itu, udaranya yang cukup sejuk dan segar karena terletak tak jauh dari Ungaran membuat anak-anak semakin betah bermain di Cimory Semarang. Nah, setelah puas berkeliling dan bermain, kini saatnya kamu pindah ke bagian restorannya. Restoran di Cimory Semarang ini memiliki menu yang cukup lengkap. Harganya pun bisa dibilang ramah di kantong dan menyesuaikan dengan jenis makanannya. Bahkan di Cimory Semarang ini terdapat sebuah counter khusus coklat. Counter khusus coklat tersebut bernama Chokomori. Di Chokomori ini, kamu bisa membeli berbagai jenis makanan dari olahan coklat asli, mulai dari permen coklat, serbuk minuman coklat, kacang coklat, dan masih banyak lainnya. Baru-baru ini dibangun satu wahana lagi di Cimory Semarang, namanya Wahana Mini Mania. Dibangunnya wahana ini sepertinya dilakukan pengelola Cimory untuk menarik minat wisatawan milenial yang biasanya suka berburu foto. Wahana baru ini hadir dengan konsep landmark dunia. Di dalamnya terdapat berbagai miniatur landmark terkenal dunia seperti Stonehenge, Big Ben, Menara Eiffel, Menara Pisa, hingga Patung Liberty. Tak lupa juga ikon bangsa Mesir kuno yakni piramida yang bisa dijadikan background foto yang sangat menarik. Untuk tiket masuk ke Cimory ini hanya sebesar 15.000 per orang dan itu bisa ditukar dengan yogurt di bagian form bawah. Dan untuk tiket masuk ke Minimania sebesar 25.000 per orang. Dan untuk jam bukanya sendiri Senin sampai Kamis jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan untuk hari Jumat sampai Minggu itu jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Oke, nah itu tadi adalah 6 destinasi wisata berhawa sejuk di Kota Semarang. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mau berkunjung ke Kota Semarang. Nah oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih.